Halo Sobat PMI, kembali lagi bersama saya Dipo di acara Standar Talks, obrolan siap melayani Anda. Hari ini telah hadir ada Kak Arif sebagai Kepala Seksi Pendidikan dan Latihan di PMI DKI Jakarta. Halo Kak Arif. Halo Kak Dipo. Apa kabarnya nih Kak? Baik Kak Dipo, terima kasih atas undangannya. Jadi saya ini mau nanya-nanya, boleh Apa nih tuh? Kak? Boleh. Kan kakak ini Kepala Seksi Pendidikan dan Latihan. Apa sih pendidikan dan pelatihan itu? Oke, sebetulnya saya kenalin dulu ya. Nama saya Arif, sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Diklat PMI Provinsi DKI Jakarta. Yang dimana tugas dari seorang diklat itu adalah membuat standar yang sudah ditetapkan oleh PMI Pusat yang menjadikan sebuah pelatihan itu sesuai dengan kurikulum yang sudah dikeluarkan oleh PMI Pusat, yang dimana itu hampir 57 lebih pelatihan sudah terkurikulum dengan baik, yang sekarang akan ada peningkatan dari perubahan dari kurikulum itu disesuaikan dengan standar SKKNI yang dimana sekarang bila orang sudah ikut pelatihan, goalnya adalah sebuah kompetensi yang didapatkan oleh si SDM tersebut, kayak gitu. Jadi tugasnya diklat kita yang dimana kan PMI Provinsi DKI Jakarta itu mempunyai 6 wilayah, 5 kota, 1 kabupaten, yang dimana di sana juga ada seksinya yang mengayomi tentang pelatihan-pelatihan. Nah, di PMI Provinsi kita sebagai PMI pembina dari wilayah-wilayah tersebut, kita akan kita akan mengguidance yang rule yang sudah ditentukan oleh PMI Pusat untuk menjaga kompetensi yang sudah ditentukan oleh PMI Pusat, seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Nah, sebelumnya saya pengen tahu deh Kak, biar gampang ya ngomongin kepada pendidikan dan latihan, kita sebutnya diklat aja ya. Betul, oke, diklat. Nah, saya pengen tanya deh, macam-macam jenis diklat itu di PMI DKI itu ada, di PMI itu ada apa aja sih? Oke, di PMI itu di Undang-Undang Nomor 1 2018 itu di pasal 22 itu udah ditentuin tentang pendidikan dan pelatihan, tentang kepalang merahan. Nah, dimaksud dengan kepalang merahan itu kita dibagi 3. Ada tentang kebencanaan, terus sosial dan kesehatan. Nah, yang dimana kita melakukan pelatihan-pelatihan tersebut dari 3 bagian tersebut yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 2018, terus ada turunannya di Nomor 7 PP Nomor 7 2019, kayak gitu. Nah, di butir-butir tersendiri sudah ditentukan kita membantu pemerintah untuk penanggulangan kemanusiaan. Lalu tujuan mendasar mengikuti diklat bagi internal PMI maupun eksternal itu seperti apa ya Pak ya? Oke, gini, jadi tujuan orang kan beda-beda nih. Kalau dari internal, kita PMI dalam pelayanan kepalang merahan, yang dimana pelayanan sendiri itu kan perlu pengembangan karena sesuai dengan tuntutan zaman juga. Diklat itu harus bisa memfasilitasi dan mengakomodasikan teman-teman sesuai dengan kompetensinya dengan perubahan tuntutan dari pelayanan itu tersendiri gitu. Jadi kalau misalkan nih pada saat waktu kita gempa di Aceh, kita tuh nggak ada yang namanya materi tentang WAS gitu ya, tentang air gitu. Ternyata air dalam kebencanaan itu sangat penting dan kita dibikin melek untuk oh iya harusnya ada ya materi ini. Akhirnya terbentuklah ada tim dari 12 pelayanan, salah satunya adalah WOS di Satgana itu sendiri ya. Ada kurikulum yang akan ditambahkan sesuai dengan tuntutan kepelayanan. Nah, kalau untuk yang eksternal ini akan berbeda lagi condongnya. Yang dimana juga kita punya banyak teman-teman yang eksternal menanyakan apakah sertifikat yang dikeluarkan dari PMI tersendiri berkiblatnya kemana. Kayak kita keluar nih dari pelatihan, akan kita keluarkan adalah sertifikat, yaitu karena kita condongnya tentang
Kepala Merahan ya itu sertifikat PMI gitu kan. Kan ada juga nih pelatihan-pelatihan yang sejenis dengan sama punya kita untuk yang eksternal sepertinya first aid itu kan ada yang dari Depnaker, ada yang dari ketentuannya yang ada yang runutannya misalkan untuk K3 apa kan kayak gitu. Jadi kita tetap di ranah kemanusiaan yang dimana nggak menutup kemungkinan nih misalkan kalau memang first aid itu kan nggak harus dunia kerja yang sifatnya ada kecelakaan di dunia kerja aja, ternyata itu kita berikan kompetensi untuk seorang untuk menjadi seorang first aider. Jadinya pada saat dimanapun, nggak di tempat kerja, di rumah, di perjalanan atau pada saat dia mengalami kecelakaan, dia minimal bisa menolong dirinya sendiri. Kayak gitu sih kompetensi yang bisa kita keluarkan di sebuah pelatihan kayak gitu. Baik, menurut saya sih itu penting ya mengenai diklat ini. Menurut Kak Arif, seberapa penting sih diklat itu bagi Kak Arif? Kalau dibilang kenapa saya Muslim, jadi kalau misalkan dibilang pertama kali keluar ayat di agama Islam itu adalah Iqra, baca. Jadi sebetulnya selama kita di kandung badan ya, nyawa kita di kandung badan itu selama hayat di kandung badan ya kita harus tetap belajar gitu. Kalau misalkan kita merasa sudah pintar ataupun sudah bisa, kan dunia berubah. Jadi nggak harus itu gue udah bisa, nggak, belum tentu. Ternyata kalau misalkan ternyata ada pengembangan yang contohnya pada saat kita melakukan CPR pada saat belum pandemi, first aid nih, pelatihan first aid, kita melakukan pijatan jantung luar sekaligus hembusan napas ke si pasien. Ternyata pada saat pandemi itu nggak boleh, ya kan, nggak boleh ada hembusan napas, kita hanya hands only. Kita melakukan adalah pijatan jantung luar, yang dimana memang ketentuannya pada saat kita melakukan resus jantung paru itu, kita kan bagaimana mengembalikan jantung yang sudah berhenti dengan golden time 4-5 menit. Jadi ada pengembangan. Jadi kalau dibilang kediklatan atau pelatihan atau pendidikan itu seberapa penting, sangat penting. Oke. Pasti masyarakat juga pengen sih ikutan untuk diklat ini. Ya. Nah, kira-kira bagaimana sih Kak Arif prosedurnya untuk bisa ikut pendidikan dan latihan, dan kira-kira ada minimal pesertanya nggak sih? Oke, prosedurnya adanya pengajuan dahulu, boleh bersurat, boleh telepon ke kita, yang dimana keperluannya apa. Kalau pada saat ini sekarang perlunya first aid, ya first aid, bisa aja masalah tentang ke mitigasi bencana. Yang penting ada surat, ada telepon, nanti akan berkomunikasi di bidang kerjasama, nanti akan ditindaklanjuti ke bagian diklat, dan diklat akan melaksanakan pelatihan sesuai dengan contoh minimal peserta itu 20 orang. Minimal 20 orang. Kalau misalkan lebih, kita akan misalkan 20 orang, kalau misal lebih bisa sampai 50 orang, mungkin dijadiin ada 2 batch gitu kan. Kalau misal sampai 20 orang gitu, kemungkinan sih perusahaan banyak sih Pak ya yang mau mengajukan diklat. Kira-kira itu ada biayanya nggak sih Pak untuk mengajukan diklat itu dari PMI? Ada. Kita ada biaya, yang dimana biaya itu akan kita pergunakan untuk operasional. Ada barang yang digunakan habis pakai, contoh pada saat peragaan kita melakukan handscoot, terus kita melakukan balut membalut gitu kan. Nah, itu ada prasarana yang akan terpakai seperti itu. Dan dari yang biaya yang diberikan atau yang dibayarkan akan kita gunakan juga, antara akan dikeluarkan untuk operasional, untuk sertifikat, dan itu ada seminar kitnya juga. Untuk biaya bisa dikatakan kita lebih tidak membebani dari sebuah perusahaan kayak gitu, dan itu pun masih bisa dinegosiasikan, bisa dihitung. Misalkan ada penambahan orang, itu pun masih bisa dihitung, tidak membebankan dari sebuah pelatihan. Lalu ada fasilitas apa saja sih yang didapatkan ketika mengikuti diklat dari PMI ini? Ya, fasilitas yang didapat, contoh goal dari sebuah pelatihan adalah kompetensi. Kompetensi itu kita akan bertanggungjawabkan bahwa yang peserta yang mengikuti itu sudah sesuai dengan ketentuan dan kurikulum yang berlaku di PMI. Kedua adalah dia akan mendapatkan sertifikat, yang dimana kalau pola 16 jam pelatihan dia akan mendapatnya sertifikat, tapi pola 8 jam dia hanya dapat
sebuah surat keterangan ataupun piagam penghargaan dari pelatihan itu, kayak gitu. Baik, kan tadi ada banyak nih apa ya penyelenggara diklat di Indonesia ini. Nah, kita dari PMI itu keunggulannya apa sih Pak dari yang lainnya? Gini, kalau pelatihan keunggulan, kalau dibilang keunggulan semua pasti ngakunya unggul masing-masing ya. Tapi kalau PMI bisa dibilang kita dari Sabang sampai Merauke kurikulumnya sama, yang dimana sudah sebelum diterapkan ke peserta itu pun sudah kita dari tahun 1945 Indonesia berdiri, PMI berdiri, dan udah ada pengakuan dari internasional, dari ICRC dan FIRC, dari Komite Palang Merah Internasional dan Federasi. Jadi kalau kita dibilang kita jago kandang lah kasarnya, tingkat nasional enggak juga, karena kita juga sudah diakui oleh Federasi dan Komite Palang Merah Internasional gitu. Jadi kalau hanya sebatas lingkupnya ruang kerja, misalkan mohon maaf kalau misalkan ada satu pelatihan itu khusus hanya di bagian ini, kita enggak. Jadi kita pada saat keluar sertifikasi first aid kita itu pada saat keluar negeri ataupun kita dari sini ke Sabang sampai Merauke itu dia sudah ikut first aid. Dan selama ini kan PMI hanya taunya donor darah, tapi pada saat ada orang sudah di jalanan melakukan action ternyata dia pakai lambang ataupun ada ambulan PMI, orang itu sudah percaya, masyarakat sudah percaya dengan kita. Jadi kalau misalkan kamu pakai palang merah tapi tidak ada tulisan gambar melati atau tulisan Palang Merah Indonesia, itu masyarakat juga pasti akan nanya ini dari klub mana ataupun komunitas apa. Tapi kalau pada saat ada orang sudah pakai lambang palang merah yang sudah terkorporat dengan standarnya kita, masyarakat juga udah ngerti kok itu lebihnya kita, kayak gitu. Dan saya pengen tahu di PMI DKI, nggak di PMI DKI aja sepertinya pelatihnya ada berapa banyak sih? Pelatihnya kita itu setiap tahun pasti akan bertambah, yang dimana mulai dari manajemen relawan aja, kalau dari umur 35 tahun kita punya relawan yang namanya Kopsukarela, itu sudah terlatih semua. Dan bisa dibilang kalau dia sudah mengikuti pelatihan training of trainer, terus dia ikuti manajemen pelatihan, wah itu udah bisa dibilang asisten pelatih, karena di kita ada penjenjangan pelatihan. Kalau ngikutin TOT, itu disebutnya asisten pelatih, yang dimana setelah dia ngikutin 2 spesialisasi pelatihan ya. Setelah itu dia akan melakukan kredit poin selama 50 poin, dia baru bisa dibilang pelatih dan akan dikeluarkan SK pengakuan dari PMI provinsi. Nah, ditambah kredit poin lagi 50, ada pengakuan, jadi 50 yang diakui oleh provinsi ditambahin lagi 50 dari segi kredit poin dari penugasan dan yang lainnya, mobilisasinya. Itu akan ada kredit poin, dia akan menjadi pelatih utama di PMI Pusat, akan mengeluarkan SK seperti itu. Dan kita, kurikulum kita itu merujuk ke SKKNI, yang dimana ada kompetensi unjuk kerjanya yang sesuai dengan SKKNI. Jadi pada saat kita melakukan sertifikasi tingkat nasional yang diakui oleh negara dengan BNSP, itu kita sudah punya, apalagi sekarang PMI sudah punya LSP, ya kan, LSP PMI, yang dimana dasar untuk mendapatkan sertifikasi LSP PMI itu adalah sudah tersertifikasi ikut pelatihan yang ada di PMI, kayak gitu. Nah, jika ada peserta yang mengikuti diklat nih Kak, andai di jalan ketemu kecelakaan, apakah dia langsung bisa menindak korban yang terjadi kecelakaan? Itu kan dia memiliki sertifikat, apakah ada bukti fisik lainnya seperti kartu atau bagaimana itu Kak? Gini, kalau misalkan keluarannya kan ada kartu ID ya, seseorang pernah yang ikut pelatihan itu akan ada, apalagi kita karyawan punya ID card kayak gitu, ada sertifikatnya juga. Tapi kan pada saat orang menolong nggak akan ujuk-ujuk, pada saat kita di pelatihan juga akan kita berikan pengetahuan bahwa pada saat menolong kita nggak harus langsung menolong, karena kita harus lihat dulu safety-nya kita.
Save-nya kita, save-nya korban, sama save-nya lingkungan. Jadi pada saat kita melakukan penolongan, kalau memang kita benar-benar nggak save, ya nggak wajib nolong juga. Dalam hal ini jangan sampai korban akan bertambah. Misalkan contoh, pada saat kita menolong, kita nggak save, kita nggak punya yang namanya alat pelindung diri, ya kita nggak akan nolong, kecuali kita bisa mengimprovisasi alat itu. Misalkan pada nggak ada sarung tangan, ya apa yang biar kita tidak terkontaminasi. Pada saat kita memegang si pasien, apa yang kita lakukan supaya nggak terkontaminasi. Nah, di pelatihan itu akan kita berikan. Kita akan kasih insight-an seperti itu, dengan memang sudah ada di kurikulumnya seperti itu. Kalau dibilang harus action, iya harus action. Jangankan orang yang sudah ikut pelatihan, orang yang nggak ikut pelatihan aja pasti di Indonesia itu pasti superhero-nya banyak. Kalah Amerika pun adanya Spider-Man, kita cukup ada orang kecelakaan, udah kita pasti udah ngumpul tuh. Udah kita pertolongin, angkat, ini teriak-teriak lah, cari kasih teh manis. Itu orang awam. Nah, kalau udah ikut pelatihan, first aid-nya itu kan kita memberikan pelatihan keilmuan medis yang bisa didapat oleh orang awam. Nah, medis dasarnya ini yang kita kasih adalah yang sebatas orang awam aja, nggak harus yang kita nolongin harus sampai sembuh, nggak. Kita first aid-nya doang, pertolongan pertamanya aja, kayak gitu. Saat kita tarik mundur ke belakang selama 2022 ini, udah berapa banyak sih perusahaan yang menjalin kemitraan dengan Diklat PM ini, Pak? Institusi ataupun perusahaan ya, karena lagi waktu pandemi itu kan zero. Perusahaan melaksanakan pelatihan takutlah atau apalah, karena dia menerapkan WFH ya. Di sini kemarin tahun 2022 seperti Kementerian ESDM bekerjasama dengan kita melakukan pelaksanaan P3K yang dimana ternyata antusiasnya melebihi dari paketan kita pelatihan yang dimana cuma 20 orang, ternyata dia sampai 50 orang lebih. Perusahaan-perusahaan yang baru pun ada gitu kan, ternyata pada saat mereka ada stay kasus, misalkan oh ternyata di perusahaannya ada accident, mereka nggak tahu mau ngapain, hari ini ngubungin kita kasih pelatihan. Nah, ada perusahaan yang sudah melaksanakan, teman karena pandemi mulai ada lagi gitu. Jadi pada saat ini memang nggak full yang sudah kita dapetin di database kita itu sudah banyak, cuman ada beberapa baru muncul lagi dan karena pesertanya baru dari perusahaan mereka baru lagi, mereka akan melakukan pelatihan yang yang sifatnya kita mulai dari awal lagi. Tapi kalau misalkan ada perusahaan contoh mereka sudah pernah kerjasama sama kita dan pesertanya itu lagi, jadi mereka akan memperpanjang sertifikasinya, yang dimana sertifikasi kita itu cuma hanya sebatas 2 tahun. Dia mensertifikasi, kita akan tes kembali sesuai dengan kompetensinya gitu. Kalau memang ternyata ini mumpuni dan sesuai dengan standar kurikulum dan dia sudah punya potensi dan punya keahlian di situ, karena bila dia sudah mampu dan dia sudah paham tentang first aid, sertifikasi itu masih bisa kita perpanjang kayak gitu, karena kita akan sesuai dengan kurikulum. Apalagi keluaran dari Diklat pelatihan dan pendidikan di PMI itu intinya SDM-nya adalah berkompetensi seperti itu. Nah, kira-kira dari seluruh peserta yang telah mengikuti Diklat, Bapak menemukan nggak ada kesan yang unik yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Kesannya ya, ada beberapa misalkan perusahaan yang melaksanakan pelatihan, terus tadi awam dia nggak tahu, kayak contoh misalkan ada kedaruratan medis, pada saat ada orang awam mimisan gitu kan, oh ditutupin nih sama ini sama itu, oh terus begini mengadahkan, dan ternyata pada saat kita memberikan insightan materi, oh nggak gitu caranya adalah pada saat ada tindakan mimisan, ada melakukan pengendalian darah yang keluar agar tidak menyumbat jalan napas gitu. Jadi pada saat kita melakukan, oh tekniknya harusnya begini gitu. Tapi kalau misalkan mau lebih tahu gimana begini, ikut pelatihan PMI DKI Jakarta. Jadi
Jadi misalkan ada masyarakat yang telah mengikuti diklat, apakah bisa mengikuti lagi atau ada tingkatannya lagi nggak menuju? Oke, pada saat ada kebutuhan dari si peserta, misalkan dia sudah mengikuti pelatihan gitu ya. Pada saat misalkan di sertifikat itu ada masa berlakunya, yaitu 2 tahun. Pada saat dia mau memperpanjang, silakan. Tapi pada saat dia, belum cukup nih materinya, ternyata memang kita ada yang namanya basic, advance, dan mahir. Jadi pada saat kita melaksanakan pelatihan, kita akan memberikan yang basic dulu. Pada saat dia tahu nih ternyata ini udah cukup, ya udah cukup. Tapi pada saat dia kayaknya harus lagi deh Pak, kalau kita melaksanakan pelatihan yang lebih tingkatannya dari yang basic ke advance itu ada apa enggak? Ada. Jadi sifatnya pada saat kita melaksanakan kebutuhan aja sih, karena memang si peserta butuh, ya kita akan melaksanakan itu. Cuman pada saat kita melaksanakan pelatihan itu nggak putus gitu aja. Jadi pada saat, karena masa dalam waktu itu kita punya beban di PMI itu selama 2 tahun, kita akan sering jejaring dari seorang peserta itu, apakah dari perusahaan yang mengadakan, apakah adanya insiden kasus yang bisa ditangani, ataupun ternyata malah insidennya makin meningkat, itu kita harus tahu. Jadi kita juga pantau dari situ. Ataupun teman-teman peserta yang sudah alumni pelatihan yang sudah mengikuti itu bisa langsung bertanya ke kita, Pak, kalau misalkan sharing kayak begini-begini, ada kasus seperti ini, entah jawabannya akan kita berikan, kayak begini nih, harusnya kayak begini-begini gitu. Yang biasanya kita lakukan adalah pemantauan ke perusahaan. Kita akan menanyakan, sekaligus kita juga melaksanakan jejaring ke perusahaan sama stakeholder, yang dimana kalau memang ternyata ada sebuah kebutuhan yang harus ditingkatkan lagi, ayo kita laksanakan. Tapi kalau misalkan ternyata dia bilang cukup, ataupun oke Pak, next time kita ngadain lagi, atau Pak kita besok kita mau mereview, ataupun kita mau ngedrill, oke kita akan siapkan. Dia sifatnya dari kediklatan memantau hasil dari alumni-alumni peserta ataupun perusahaan yang sifatnya sudah melaksanakan pelatihan. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Selanjutnya gimana nih Kak caranya biar kita membuat masyarakat mau lebih banyak lagi ikutan diklat di PMI DKI Jakarta? Oke, bagi teman-teman, bagi perorangan ataupun perusahaan yang mau ikut pelatihan di PMI, bisa hubungi bagian kerjasama PMI Provinsi DKI Jakarta. Nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman ataupun dari perusahaan, kayak gitu. Lalu jangan lupa ya, kalau mau cari informasi lebih lanjut bisa cek di website kita pmidkijakarta.or.id, dan seluruh sosial media juga ada di Twitter, Facebook maupun Instagram. Baik, cukup sekian episode Salda Talks kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.